pikiran bawah sadar itu kan terbentuk ketika kita terutama umur 0 sampai 7 tahun ya. Hmm. Jadi ternyata kehidupan kita selama ini yang kita pikir adalah Bilal atau Iren ternyata tuh hanyalah pengulangan dari skrip-skrip yang dibentuk dari 0 sampai 7 tahun itu. Ih gila, Iren keren banget, dia tuh orangnya perhatian. Ya bukan perhatian karena dari kecil udah kebiasaan. Perjalanan hidup ya yang pasti kita mungkin rasanya kayaknya going on a spiral gitu, kayak kok gue balik lagi di titik yang sama Iya, ya iya. gitu. Padahal kalau kita ngelihatnya dari samping, spiralnya itu nggak berdiri di tempat, tapi sebenarnya kita tuh going up gitu. Sebenarnya kita udah berbeda dari sekarang sama yang dulu tuh udah nggak sama. Lingkungan kita tuh ibaratnya tuh kayak makanan gitu pada tubuh kita gitu. Kita kalau memang teman-teman pengen hidup sehat gitu kan menjaga makanan dong. Kita memilih apa yang kita konsumsi. Sama seperti mental state kita gitu. Dunia ini selalu ngomong find your other half, better half. Jadi seakan-akan kita cuma setengah, harus diisi dengan setengah orang lain. Gimana kalau kita sendiri sudah menjadi satu yang utuh, si calon pasangan ini juga sudah menjadi satu orang yang utuh, sehingga tidak lagi ada ekspektasi untuk gue bolong di sini lu isi dong. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang bantu kamu untuk mengenali dirimu sendiri. Ada Kak Iren Irawan. Thank you, aku diundang ke sini, aku seneng banget, Bilal. Makasih Kak Iren. Kita sempat ketemu beberapa kali dan akhirnya aku mengajak Kak Iren ke sini. Bagi orang-orang yang belum kenal siapa orang di depan Bilal ini, siapa Iren Irawan dengan bahasa yang mudah dipahami? Aku mengajak orang-orang untuk mencari apa yang dia cari itu nggak keluar tapi ke dalam diri. Mungkin biasanya kita nyari rasa cukup tuh dari pencapaian. Kita mencari rasa aman itu dari kontrol. Mungkin kita mencari rasa pengen dilihat itu dari validasi gitu. Tapi selama ini aku mulai udah mengikuti itu, hidup dari checklist ke checklist dan ngikutin itu semua, mencari pencapaian, validasi dan ternyata semua itu nggak bisa memberikan rasa yang kita cari. Rasa cukup, rasa aman, semua itu ternyata harus dilatih dari dalam diri kita. Jadi itu kenapa aku bikin namanya coming home, ngajak teman-teman untuk pulang ke diri sendiri. Mungkin itu kali ya. Dan orang mungkin mengenal Kak Iren di internet itu Iren the Journal gitu ya. Mm-mm. Yang menariknya, tadi kakak bilang udah hidup dari checklist ke checklist gitu. Apakah teman-teman di sini itu harus merasakan dulu checklist-checklist itu baru mereka datang pada kesimpulan, oh bukan ini yang mereka mau? Atau mereka bisa langsung ambil shortcutnya dengan konsumsi konten-konten Iren the Journal? Biasanya sih orang tuh nggak mungkin suatu hari bangun pagi, gue pengen pulang ke diri sendiri kayaknya memang jarang banget ya. Apalagi kalau misalkan bisnisnya lagi jalan banget, lagi banyak pencapaian dalam hidup dan belum bisa merasakan nih burnout-nya, mungkin masih belum bisa, nggak pernah punya waktu duduk diam untuk bisa ngerasa sebenarnya. Padahal mungkin tubuh udah ngirim sinyal. Mungkin rambut udah rontok, mungkin kulit udah kering, mungkin suka sakit kanan kiri cuma, apa sih gue tinggal ke Sinseh, apa sih gue tinggal pakai obat yang paling canggih, paling baru gitu. Dia pikir ini hanyalah gangguan. Dan biasanya sih terus-menerus ya sampai akhirnya si tubuh ini bicaranya lebih kenceng gitu. Atau mungkin ada kejadian dalam hidup, ada masalah di hubungan, masalah di keluarga sampai akhirnya ternyata ya selama ini gue cari ini gak dapet dan badan gue maksa nih untuk akhirnya harus duduk diem dan ngerasa gitu. Karena mmm, tubuh kita tahu sih apa yang terbaik buat kita gitu. Sebenarnya dia udah ngasih sinyal gitu, tolong dong slow down sedikit gitu sebenarnya mungkin. Cuma kitanya aja nih yang masih malah terus gas 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 dan
perasaan-perasaan itu malah dianggap sebagai gangguan gitu yang malah pengen disingkirin. Padahal emosi itu bukan musuh, emosi adalah sebenarnya sinyal, adalah message yang sebenarnya kalau memang kita mau duduk untuk dengerin, kita bisa belajar sesuatu dari itu. Hmm, emosi adalah message, emosi adalah sinyal. Tapi banyak dari kita, termasuk aku sendiri yang ada di fase di mana ingin mengontrol emosi di masa depan. Misalnya, kayak aku sekarang lagi journaling, Mhm. terus aku yakin bahwa di masa depan nanti aku akan konsisten journaling karena aku yakin bisa mengontrol emosiku pada saat itu. Tapi pas masa itu banyak sekali distraksi, tiba-tiba ada pencapaian baru yang bikin aku lalai gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya kan perjalanan pulang ke diri sendiri tuh bukan kayak garis lurus ya. Orang Ya, kira kan kayaknya udah pokoknya gue udah dalam perjalanan ini nggak boleh tuh terganggu lagi ke gangguan-gangguan duniawi atau apapun itu. Padahal namanya juga perjalanan hidup ya yang pasti kita mungkin rasanya kayaknya going on a spiral gitu. Kayak kok gue balik mhm, lagi di titik yang sama ya, ya ya. gitu. Padahal kalau kita ngelihatnya dari samping, spiralnya itu nggak berdiri di tempat tapi sebenarnya kita tuh going up gitu. Sehingga dari samping sebenarnya kita tuh naik, cuma ya muter, tapi sebenarnya kita udah berbeda dari bila sekarang sama yang dulu tuh udah nggak sama sebenarnya. Muter ke atas kali ya, tanpa Iya, disadari ya? tanpa disadari. Yang Hmm. penting kesadarannya dulu sih kalau memang udah ada waktu, mau untuk kasih waktu ke diri untuk memproses, kayak proses journaling itu kan sebenarnya bukan hanya journaling ya, tapi itu kan duduk jujur sama diri sendiri dan nggak Hmm. semua orang berani untuk itu. Jadi kalau memang kita udah punya keberanian untuk mulai, biasanya sih pasti muncul pola-pola baru, pelajaran-pelajaran baru yang tanpa sadar ya, kok gue jadi sadar sesuatu yang tadi gue nggak sadar sebelumnya ya?" Mungkin itu kali ya. Apa yang menurut Kak Iren bikin orang-orang di luar sana, terutama sebagian orang yang menonton ini, sulit untuk ambil jurnal, menulis, dan mau jujur sama diri mereka sendiri gitu? Apa yang bikin mereka tuh, ya udah bisa besok, besok ganti bulan, bulan ganti tahun, bertahun-tahun akhirnya bertemu dengan penyesalan? Mungkin ada 2 kali ya yang aku pikir ya. Yang pertama adalah memang dunia sekarang semua begitu cepat ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh, ada nggak sih waktu kosong kayaknya bosen sedikit kita langsung cari distraksi. Ada rasa, nggak enak dikit kita langsung cari hiburan gitu. Badan kita nggak dikasih waktu untuk merasa. Ada dikit terasa nggak enak, coba gue isi dengan kesibukan lain deh. Oh ada waktu, tambahin meeting satu lagi deh. Siapa tahu gue bisa dapat project baru, siapa tahu gue bisa dapat skill baru, terus aja diisi gitu. Padahal proses ini nggak bisa dilakukan tanpa kita ngasih waktu untuk duduk diem, slow down dan dengerin dan merasa. Dan yang kedua mungkin aku merasa kita dari kecil selalu mungkin di brainwash atau diajari untuk memberi label pada emosi. Ini emosi yang positif, ini positif yang Mmm, negatif. Kalau rasa marah, iri, kecewa tuh jangan ya. Kalau bahagia, senang itu yes. Sehingga ketika kita lagi journaling dan mulai jujur terus ada rasa kata, "Ih kok gue iri sih? Ih gak boleh iri kan." Aduh kita langsung ngejudge, iya, menghakimi diri sendiri dan kayaknya gue tuh orang yang jahat karena gue iri. Padahal iri kan sebenarnya mungkin hanyalah message bahwa sebenarnya aku tuh punya keinginan yang aku gak pernah akuin. Ketika aku marah sebenarnya itu kan adalah message bahwa, oh ada batasan yang dilanggar. Jadi sebenarnya rasa-rasa yang dibilang negatif ini sebenarnya ya hanyalah sebuah emosi. Dan mmm, aku paling suka ngegambarin emosi tuh kayak awan. mhm, Awan tuh kan datang ya, nggak diundang juga datang. Dan kita nggak dorong juga pergi. Sama kayak emosi. Emosi datang dan pergi. Dan penelitiannya juga ada, Dr. Jill Bolt bilang memang emosi itu 90 detik doang datangnya. Tapi seringkali kan ketika si bahagia datang misalnya, kita langsung pegangin tuh, "Jangan pergi ya jangan pergi ya, iya, iya, enak nih." Dan akhirnya karena awan pasti pergi, kita langsung kecewa ketika si wow, happy ini pergi. Dan ketika rasa marah datang, ih nggak boleh rasa marah, kita sibuk banget untuk ngedorong si marah ini supaya cepat-cepat pergi. Padahal nggak kita apa-apain juga sebenarnya pergi sih. mmm, Dan yang membuat emosi bertahan lebih lama dari 90 detik itu kan seringkali kan cerita yang kita tempelkan. Kita ngelihat pasangan kita datang, nggak halo sama kita, buang muka,
Kita mungkin ada rasa, oh aku nggak dilihat. Tapi daripada kita ngerasa, oh aku merasa tidak dilihat, aku merasa nggak dilihat, rasain aja 90 detik pergi. Tapi seringkali kita kasih cerita, tuh kan emang dia tuh gitu. Ya. Minggu lalu juga gitu tuh. Kayaknya emang dia mungkin ada sesuatu deh, jangan-jangan ada orang ketiga. Cerita-cerita itu yang bikin itu akhirnya jadi nggak 90 detik lagi, jadinya akhirnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan lebih lama dari itu. Jadi mungkin jujur sama ngerasa sama ngasih waktu sih. Kalau emang dikasih itu, kayaknya badan kita tahu bagaimana memproses semua emosi itu. Wah, itu bagus sekali analogi tentang awan. Karena banyak teman-teman yang mungkin di sini masih tidak bisa menggambarkan tentang emosinya sendiri yang gak 24 jam bisa kamu kontrol tuh awan bahagia itu kan. Iya. Jadi dia pergi lagi, tapi dia akan kembali lagi. Dan kamu harus emang menikmati season itu ya. Iya betul, dan aku rasa juga kita di Indonesia terutama ya, kita nggak pernah diajarin gitu tentang emosi. Bahkan di beberapa negara kan udah mulai tuh dari TK diajarin namanya emotion wheel. Dimana yang kalau masih TK mungkin masih kecil ya, cuma aku marah, sedih, happy, hanya kecil. Lalu mungkin mereka semakin besar ada layer keduanya. Happy tuh apa? Oh aku bahagia sekali, aku ecstatic. Kalau bahasa Inggris tuh gampang tuh, banyak banget terms-terms yang memang menjelaskan lebih jelas gitu kan. Sedangkan kita udah dewasa pun, lo rasanya apa? Aduh nggak tahu ya, kayaknya nggak enak nih. Nggak enak apa? Nggak enak tuh nggak enak apa ya? Padahal mungkin kita iri atau kecewa, cuma kita nggak pernah mengakui atau merasakan sehingga ya pokoknya ada rasa nggak enak deh. Nggak tahu apa ini. Padahal dengan kita mempunyai vocabulary atau kosakata yang tepat untuk memberikan label pada rasa-rasa yang kita punya, itu memberikan kemudahan untuk si emosi ini tuh divalidasi. Oh kamu ngerasanya marah toh, oh kamu tuh kecewa, kamu tuh pengen dilihat toh, oh kamu tuh takut ditolak toh. Dengan kita validasi aja sebenarnya tuh si emosi ini kalau misalkan kita mau kasih rating dari 0 sampai 10 dari intensitasnya yang tadinya aku pengen takut banget ditolak, dengan kita kasih validasi aja dia udah turun dari 9 mungkin jadi ke 7 gitu, udah intensitasnya nggak seberat itu. Dan ketika dari tadi kita ngomongin emosi, aku jadi ingat animasi Inside Out ya. Ih banget itu, persis banget tuh. Kalau nonton itu aku kayak, itu persis banget gak sih kita Ya. seringkali yang negatif emotion tuh kita malah suppress kan, karena memang nggak boleh, masukin aja dalam kolong karpet, jangan dirasain. Dan bukunya juga udah ada ya, The Body Keeps the Score, yang disimpan bukan berarti hilang. Dia di situ malah ya tersimpan aja gitu di situ, nggak hilang. Dan itu juga bisa jadi sarana edukasi juga bagi teman-teman, terutama untuk anak-anak ya, memahami bagaimana emosinya itu bekerja ya. Ya, dan aku rasa juga karena aku seorang ibu ya, dan aku merasa banget kalau memang kita nggak bisa meregulasi emosi, kita nggak punya kapasitas untuk membiarkan ekspresi itu, emosi itu diekspresikan, kita nggak punya pengalaman, nggak ada database dalam tubuh kita bahwa oh ekspresiin rasa marah itu boleh toh. Kita tuh susah banget tuh membiarkan anak kita mengekspresikan marah gitu. Apalagi kita yang dari kecil mau marah, ih kamu masa gitu aja marah sih? Mainan kita diambil orang, masa gitu marah? Bagi dong, sharing dong. Padahal ya emang kita bisa kontrol, apalagi anak kecil. Marah ya marah, kecewa mainan diambil kecewa ya kecewa. Cuma seringkali kan kita gak boleh iri gitu, kok mainan dia lebih bagus. Kan natural ya ngerasa pengen juga mainan seperti itu. Tapi kan seringkali orang dewasa sekitar kita, gak boleh iri, kamu harus puas dengan apa yang kamu punya. Jadi kita belajar bahwa oh ketika aku punya emosi-emosi ini tuh aku diperbolehkan. Ketika aku mengekspresikan emosi-emosi ini aku tuh disudutkan, aku dikecilkan. Jadi mendingan aku umpetin aja deh. Dan sampai sekarang ketika ditanya kamu rasanya apa? Enggak, aku gak ngerasa apa-apa, aku gak tahu. Padahal ya karena memang sudah terbiasa. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian gak tahu caranya, tenang.
Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. Tadi di awal, Kak Eren juga mention tentang kehidupan kita yang serba cepat, bangun pagi, tiba-tiba udah tidur lagi gitu. Sehingga banyak orang pakai terms kehilangan diri sendiri. Mmm. Apakah itu ada hubungannya dengan kita yang tidak mengenali emosi kita, tidak bisa regulasi emosi, sehingga ketika kita harusnya emang harus sedih, tapi kita terlihat kuat. Iya. Ketika kita biasa-biasa aja gitu, tiba-tiba marah, kita nggak bisa menempatkan emosi di posisi yang tepat gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan kehilangan jati diri? Mungkin aku suka kasih analogi kayak gini ya misalnya ya, mungkin ketika kita lahir gitu aku suka sebutnya sebagai kayak garis, bayangin sebuah garis alignment gitu, garis keselarasan gitu. Ketika kita lahir biasanya semua anak tuh selaras lah ya, mau Hmm. nangis ya nangis, mau marah ya marah, mau pakai baju kuning bawahnya ijo juga ya bodo amat, nggak takut peduli kata orang. Tapi seiring bertambah usia, mungkin si anak yang tadi pakai bajunya belang bentong itu mulai tuh di sekolah dia pakai begitu, lalu orang-orang sekitar atau orang tuanya bilang, "Jangan, itu nggak matching, nggak bagus. Orang tuh pakai baju tuh begini nih. Oh berarti aku harus berubah nih, aku harus adjust, aku harus bergeser menjadi si orang yang pakai bajunya seperti ini." Di sekolah dia punya pendapat sendiri, punya cara nulis sendiri, kata gurunya bilang, "Jangan, menulis tuh seperti ini, harus begini ya." Oh berarti aku yang aslinya begini, aku harus bergeser lagi menjadi versi ini yang diterima. Terus dari musik yang didengar, cara pakai baju, apapun semua kan kita didikte oleh tren lah, society apalagi sekarang medsos. Apa yang lagi keren, mainan pun zaman sekarang apalagi lagi musim squishy, semua orang mainnya Ya. squishy, lagi main apa semuanya sama. Sehingga kita nggak dikasih kesempatan untuk sebenarnya lu suka nggak sih sebenarnya? Kan kita nggak tahu karena semua orang pakainya begitu, semua orang padel ya gue padel, semua orang, olahraganya ini ya Hyrox ya aku ikut Hyrox, semuanya ya ikut gitu. Dan kita terus-menerus menjadi versi bergeser 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 sampai akhirnya satu titik mungkin burnout terjadi atau tubuhnya udah mulai komplain dan rasa kosongnya mungkin nggak tertahan lagi sampai akhirnya gue mau sadar nih dan nengok ke belakang, oh garisnya tuh udah cukup jauh ya. Hmm. Oh pantesan ketika sekarang aku ditanya aku maunya apa, aku nggak tahu ya. Karena terus terang ini terjadi sama aku juga ketika waktu itu aku memulai perjalanan pulang ke diri sendiri ini dan aku ada mentor yang nanyain aku gitu, "Kamu sukanya apa?" Lalu aku jawab dengan pedenya, "Oh banyak, aku tuh sukanya banyak. Aku suka bikin party buat anak-anakku, aku kalau bikin ulang tahun anakku tuh pakai tema-tema, keren deh," gitu kan. Holiday buat keluarga juga aku tuh detail, aku tuh keren deh bikin event, bikin apa tuh semua bagus, aku tuh keren gitu, hebat. Lalu mentorku menjawab, "Tunggu sebentar, yang kamu jawab itu semua tuh untuk orang lain. Yang aku tanya apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri?" Hmm. Dan aku nggak percaya kalau aku nggak punya jawaban. Jadi aku duduk diem, aku mikir, bentar bentar, pasti ada dong, masa nggak ada sih? Nggak ada, Wah. aku nggak ada, nggak punya. Karena mungkin mungkin dulu aku kecil suka gambar, mungkin aku suka ngewarnain mungkin, cuma mungkin zaman dulu ada yang bilang gambarku jelek, guruku bilang aku nggak talented, mungkin orang tuaku atau orang dewasa sekitarku bilang, "Ngapain lu gambar, nggak bisa cari duit." Apapun yang terjadi yang membuat aku akhirnya nggak penting, ngegambar itu nggak penting, apa ini nggak penting, sehingga akhirnya ya aku ngikutin apa yang kata orang semua itu yang baik dan yang sukses, yang
yang seharusnya kita lakukan dan akhirnya aku kehilangan diriku sendiri gitu, nggak tahu apa yang aku suka. Dari situ aku mulai, apapun yang aku tadinya nggak suka, surfing aku cobain, aku diving, aku belajar bunga, aku ngelukis, aku crochet, aku bikin bordir, apapun yang nggak penting yang sekarang kayak, "Lu ngapain sih belajar embroidery?" Aku lakuin aja. Apapun yang nyari mulai lagi ngerasa, karena udah lama nggak kerasa kan. "Emang lu ngapain lakukan ini?" "Nggak tahu, bukannya disuruh, bukannya harusnya, bukannya aku pengen." Jadi mulai tuh aku pelajari sesuatu yang ngerasa lagi dan mencobain hal-hal yang dulunya aku nggak pernah lakukan dan aku coba. Hmm. Itu berarti masuk ke fase krisis atau fase di mana menemukan diri sendiri ya, dan itu pasti nggak nyaman fase Nggak itu ya. nyaman Karena kita banget. ingin digali oleh orang lain kan, dan kita kadang nggak mau terlihat vulnerable atau merasa tidak baik-baik saja. Iya, dan nggak pengen jawab nggak tahu. Hmm. "Lo ngapain kayak gini?" Ya sebenarnya aku nggak tahu ngapain gue begini. Dan rasanya nggak nyaman banget karena kan aku tumbuh dari kecil dengan identitas bahwa aku harus kuat. Ya. Dan ketika aku melepas itu ada fase di mana aku bukan si yang harus paling kuat, tapi aku juga belum si aku baik-baik aja tanpa harus kuat. Aku masih di tengah-tengah dan itu nggak nyaman. Mhm. Hmm. Prosesnya tuh memang nggak enak. Kalau dikontekskan ke aku atau orang yang aku kenal, yaitu sesimpel let's say kita ke mall, terus kita jalan sama teman-teman atau keluarga kita, dan kebetulan kita lagi ada rezeki pada waktu itu. Mmm. Pilih-pilih, kamu beli apa gitu, kamu beli apa. Terus aku baru sadar pulang dalam keadaan aku nggak beli untuk diriku sendiri. Ah, Itu pattern-nya aku ulang beberapa kali dan aku mikir, kok aku nggak tahu mau beli apa, dan aku nggak tahu apa yang aku suka mmm, ketika masuk ke toko itu. Tapi aku selalu mikir, wah ini bagus untuk kamu nih, ini bagus untuk kamu, aku belinya. Apakah aku masuk ke pola yang sama juga kayak Ren? bisa jadi. Hmm. Karena aku juga sama begitu tiap kali ke jalan-jalan keluar dulu koper aku tuh penuh dengan oleh-oleh buat orang. Orang, oke, Terus, ya. dapat sisa-sisa ada space sedikit baru, baru bisa nih ada waktu 1 hari terakhir nih boleh deh beli buat aku butuhnya apa ya? Lagi-lagi butuh, bukan mau juga. Hmm. Dan untuk membeli sesuatu yang kita mau, padahal, mmm, rasanya kayaknya aduh nggak worth it banget ya. Bahkan aku punya temen yang dia terbiasa enduring nih yang dia bilang, gue tuh kuat banget nih bisa," gitu dan dia nggak pernah ke salon, nggak pernah pampering dan nggak pernah rileks karena dia pikir nggak penting mendingan gue beli buat uang itu buat yang lain. Hmm. Padahal kan ketika kita rileks, ketika kita duduk, nggak ngapa-ngapain pun waktunya daripada gue duduk di kafe bengong mendingan gue jalan-jalan nih dapat barang, mendingan gue belajar sesuatu nih. Padahal ketika aku duduk sendiri nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, aku dapat ide-ide baru banyak banget. Hmm. Hmm. Seringkali kita terjebak mengulangi kesalahan atau respon emosional yang sama berulang kali. Mengapa sulit sekali untuk kita sebagai manusia itu menyadari pola itu? Misalnya, aku tiba-tiba gampang emosian. 1 jam kemudian aku baca buku tentang cara mengontrol emosi. 3 minggu kemudian tiba-tiba meledak lagi. Dan aku malu karena aku tiba-tiba meledak emosinya. Kenapa manusia seperti itu? Kita mengulangi, padahal kita tahu bahwa itu nggak baik untuk kita. Kita tahu itu merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Aku suka gambarnya pakai, gunung es. Yang kita lihat tadi, yang Bilal ngomong itu semua kan berarti kan di atas gunung es itu ya, Hmm. yang sebenarnya tuh cuma 5% Hmm. conscious mind Ya. kita. Padahal yang gede itu di bawah. Yang gede di bawah tuh sebenarnya subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita yang sebenarnya tuh mengontrol hidup kita tuh 95%. Jadi kalau kita bilang adalah, "Ini gue tuh semua hidup aku tuh ini pilihan aku loh. Ini tuh identitasku tuh sebenarnya ini aku tuh begini loh emang aku tuh orangnya perfeksionis, aku tuh emang orangnya tuh si paling kuat, aku tuh si paling detail." Sama seperti aku ya mungkin aku juga
cerita dulu sedikit, kalau aku traveling tuh aku tuh sangat detail banget. Hmm. Sampai kalau misalkan orang cuma kasih jam segini kemana, jam segini mana, aku tuh bisa sampai dari jarak ke hotel ke restoran tuh berapa menit. Lalu di antara ke situ ada aktivitas apa untuk anak-anakku, menunya apa, pesannya semua detail. Dan aku bangga banget saat itu. Lo mau kemana? Aku punya itinerary yang super detail. Padahal ternyata itu hanyalah coping mechanism aku. Karena aku kecil punya orang tua, mamaku terutama yang suka meledak-ledak, Mhm. suka marah, eksplosif. Sehingga aku terbiasa dengan walking on eggshells gitu. Harus berhati-hati, melihat dulu keadaan. Dan aku terbiasa mengontrol situasi itu ternyata. Kalau aku kontrol si itinerary-nya ini sedetail mungkin, mestinya sih orang-orang nggak marah ya. Sebelum lapar udah nyampe nih makanannya. Sebelum macet jam segini aku udah cek, jam segini bukan jam macet. Jadi identitasku sebagai si micromanage itu aku pikir adalah aku, ternyata dibentuk dari masa kecilku yang memang aku mau nyari rasa aman. Dan pikiran bawah sadar itu kan terbentuk ketika kita terutama umur 0 sampai 7 tahun ya. Hmm. Jadi ternyata kehidupan kita selama ini yang kita pikir adalah Bilal atau Iren ternyata tuh hanyalah pengulangan dari skrip-skrip yang dibentuk dari 0 sampai 7 tahun itu. Kalau di 0 sampai 7 tahun itu dibentuk bahwa aku harus memperhatikan mood orang sekitarku untuk merasa aman, ya akhirnya kita menjadi orang yang paling jago membaca ruangan, paling Hmm. jago ngecek, kayaknya Bilal mukanya begini kayaknya aus nih, ku siapin Hmm. air dulu deh. Hmm. Sehingga Bilal, ih gila Iren keren banget dia tuh orangnya perhatian. Ya bukan perhatian karena dari kecil udah kebiasaan. Hmm. Wow. Jadi ketika kita rubah 5%-nya, padahal skripnya itu udah kebentuk di 95% ya akan balik lagi terus ke pola yang lama. Berarti tidak ada orang yang berubah 100%. Itu yang aku pelajari neuroplasticity ya. Hmm. Jadi neuroplasticity itu tuh ternyata otak kita punya kemampuan untuk rewiring atau membangun saluran-saluran baru. Dan ternyata untuk berubah itu bukan di kehidupan sekarang dari disiplin, dari kita menonton podcast hack untuk lebih produktif atau apapun itu, ternyata yang kita perlu rubah adalah programnya. Jadi kalau kita main game misalnya, kita nyangkut terus nih, main Mario Bros nyangkut terus di level 3 gitu, nggak lewat-lewat. Daripada kita terus aja cari strategi gimana caranya kita lewat ke level 4, mendingan kita masuk aja ke program codingnya. Kita buat si Marionya lompat lebih tinggi atau percaya bahwa aku bisa melewati ini, rasanya gimana kalau udah ngelewatin. Sampai akhirnya jadinya di gamingnya kita bisa lewat. Hmm. Jadi kita Nice. Contohnya mungkin bagus. salah fokus, kita fokusin di day to day activity-nya padahal yang perlu kita rubah adalah skripnya. Skrip apa yang kita percaya tentang kehidupan kita. Skrip Hmm. apa yang kita percaya tentang identitas kita. Bagi teman-teman yang sekarang ingin memulai skripnya dari sesimpel journaling ya. Gimana caranya mereka bisa membedakan cuma sekedar nulis doang sama menulis skrip untuk pola hidup yang lebih baik gitu? Sebenarnya untuk awal-awal kalau bisa justru malah jangan dibedain. Hmm. Justru malah di awal-awal curhat aja dulu, brain dump aja dulu, ekspresiin aja dulu. Karena terutama yang belum biasa gitu ya, yang paling susah tuh bukannya mencari polanya atau menganalisanya, yang paling susah adalah untuk nulis, untuk jujur. Aku udah coba ini berulang-ulang, mamaku, keluargaku semua disuruh nulis tuh bener-bener setakut itu nggak bisa nulis. Aku pun sama, untuk nulis jujur tuh terutama kalau di aku sendiri aku takut banget masalah, takut salah. Jadi Oke. kenapa ketika trik yang aku lakukan adalah dulu aku nggak bisa nulis, yang aku gunakan adalah aku pakai pensil dan aku pakai buku bekas. Somehow kalau pakai aku buku baru dan pakai pen, kayaknya tuh yang aku tulis tuh permanen gitu. Kayaknya emang iya gua begitu rasanya. Aku apapun itu aku masih ada rasa takut salah, aku nggak berani mengungkapkan apapun itu. Alasannya sehingga aku menggunakan buku-buku bekas, buku-buku gratisan dari bank.
buku-buku yang udah sisa-sisa itu aku pakai untuk brain dump. Nah dari situ udah mulai terbiasa nulis panjang, baru aku bisa ganti ke buku-buku yang bagus dan pakai pen. Dan, eee, ketika kita membaca ulang tulisan-tulisan kita, biasanya tuh muncul, oh kayaknya setiap kali gue pulang dari pergi sama grup ini yang kita lakukan setiap minggu, hari tertentu tuh aku pasti ketemu orang-orang ini, kok pulang aku rasanya lelah banget ya? Oh lelahnya di mana? Iya kayak di pundakku tuh kayak ada rasa beban gitu. Oh beban nih, rasanya apa? Kayak rasanya capek, ada rasa harus pura-pura. Nah muncul tuh berarti, oke kasih angka 1 sampai 10, ini teknikku ya biasanya. Oh 9, oh berarti lelah banget nih ketemu orang-orang ini gitu ya. Dan akhirnya minggu depannya begitu lagi, minggu depan begitu lagi, aku akhirnya sadar, oh ketemu orang-orang ini aku merasa drain karena aku harus berpura-pura. Lalu mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang aku suka sadari lagi. Aku suka observe lagi, oh ternyata di hari-hari ini abis aku keluar ketemu matahari tuh aku rasanya energize ya. Oh abis ketemu alam tuh aku kayaknya kok langsung ngalir ya ide-idenya. Dari situ akhirnya kita mulai mengenal diri kita sendiri, menyadari pola, menyadari apa yang selama ini kita nggak lihat sebelumnya. Mungkin itu. Ada postingan carousel di Instagram Kak Iren yang aku suka banget. Kalimatnya begini, mungkin kamu bukan capek karena hidupmu. Mungkin kamu capek karena terlalu lama menjadi seseorang yang bukan dirimu. Terlalu lama kuat, padahal sebenarnya kamu juga ingin disanggah. Terlalu lama menjadi siapa yang dibutuhkan oleh semua orang, sampai lupa menjadi siapa yang kamu butuhkan. Dan mungkin, capek yang kamu rasakan hari ini bukan karena kamu kurang liburan. Mungkin kamu cuma perlu untuk pulang. Pulang ke dirimu, pulang ke perasaanmu, pulang ke bagian dirimu yang selama ini selalu kamu tinggalkan. Kalau ini relate ke kamu, mungkin waktunya kamu untuk pulang. Pertanyaan sederhana, apakah ada titik balik, ada momen di mana Kak Erin itu terlalu jauh sama dirinya sendiri dan pelan-pelan pulang? Sebenarnya orang tuh kayaknya nggak mungkin bangun pagi tiba-tiba bilang, "Aku pengen pulang," sih. Biasanya either itu bertahap atau, ada kejadian sesuatu, ada krisis, ada sakit, ada lain sebagainya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku juga nggak bangun tidur tiba-tiba pengen pulang. Waktu itu tahun 2019 yang bikin aku mulai perjalanan ini adalah mamaku. Di saat itu mamaku tuh kalau ngomong suka diulang-ulang, lupa gitu, Hmm, suka lupa. Dan saat itu kita pikir demensia dong. ya. Jadi kita MRI ke dokter dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya keluar dan nggak ada demensia. Dan dokter cuma ngasih antidepresan sama relaksan. Aku bingung dong, apaan ini? Dan dokternya cuma bilang, udah enjoy aja, olahraga, relax. Aku sejak itu jadinya belajar. Aku baca buku, aku cari tahu, aku belajar dan aku baru tahu ada yang namanya brain fog, di Hmm. mana ketika anxiety dan depression itu bisa menyebabkan brain fog gitu dan mengganggu memori. Dan dari situ aku mulai perjalananku untuk menyembuhkan mamaku. Aku cari itu cara, pokoknya gue gimana caranya nyokap mau sembuh. Jadi aku cari guru meditasi, aku cari guru breathwork, aku cari semua modality, aku belajar, aku cari teachers training. Yang tujuannya untuk nyembuhin mamaku. Tapi di tengah jalan aku sadar bahwa pola-pola yang aku lihat di mamaku ternyata ada di aku. Apa yang mamaku cari saat itu, rasa aman dan rasa cukup, rasa insecure dan ketakutan yang gak pernah hilang, padahal yang dia pikir akan dapat dari angka, dari pencapaian, ternyata tetap nggak dapat itu dia. Dan setelah aku sadari, aku pun sama. Aku pun hidup dari checklist dan dari checklist ke checklist, mencari validasi, mencari rasa aman, rasa cukup dari luar. Aku mengharapkan orang lain memberikan rasa aman kepada aku gitu. Dari situ
aku mulai ngejalanin perjalanan ini dengan point of view berbeda gitu. Aku ngelakuin ini buat aku. Jadi yang bikin aku mulai adalah untuk mamaku, yang bikin aku bertahan adalah untuk diriku sendiri, yang bikin aku melanjutkan perjalanan ini adalah ketika aku melihat pola ini ada juga di anakku. Hmm. Dan aku sadar pola yang belum diproses dari generasi sebelumnya akan turun ke generasi selanjutnya. Dan untuk itulah aku terus ngejalanin ini gitu. Aku pengen memberikan warisan kesadaran kepada anak-anakku dan bukan pola yang belum selesai diproses. Mungkin itu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau secara detail dan spesifik butuh mendengar warisan kesadaran ala Kak Iren. Jadi yang aku pelajari, yang aku sadari juga, seperti aku tadi ngobrol, kalau kita belum punya kapasitas untuk meregulasi emosi, belum pernah ada pengalaman, otak kita kan sebenarnya hidupnya atau berjalannya dari database, dari memori kan. Dia nggak invensi sesuatu yang baru kecuali kita lakukan neuroplasticity atau rewiring new circuit gitu. Kalau enggak ya dia hanya ngulang aja. Kalau memang di database kita belum ada namanya rasa aman, rasa cukup, belum ada yang pernah masukin skrip itu, ya rasa takut atau rasa nggak cukup ini ya akan diulang terus. Dan ketika kita nggak punya kapasitas untuk mempraktekkan itu dan memberikan rasa aman untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita juga akan menyerap itu. Nggak perlu selalu dengan kata-kata ya, tapi dengan hanya dia berada di kita pun, kita mengulang aja gitu apa yang kita rasakan dulu ya, kalau kita nggak ada perubahan ya kita akan ngasih itu lagi ke anak-anak kita. Jadi semuanya itu kan dimulai dari kesadaran, tanpa kita sadar kita nggak nyadarin ada pola, tanpa kita merubah pola, tanpa kita merubah skrip ya, skripnya ya copy paste aja lagi turun, programnya sama. Hmm. Aku pengen menggali fase di mana banyak orang di luar sana yang nggak sadar kalau dia mengulangi pola yang sama dari umurnya 0 tahun sampai 7 tahun gitu ya, ketika dia menjadi orang dewasa. Makanya banyak orang-orang dewasa yang tanpa disadari, tiba-tiba jadi anak kecil lagi gitu. Ya, Ada orang dewasa yang beli mainan, mmm, karena pas masa kecilnya nggak punya mainan yang ya, bagus, ada yang pas dewasanya dia ingin tampil karena pas dari kecil betul. dicuekin gitu ya. Apakah pernah mengalami fase yang sangat kontras ketika seorang Ira yang udah dewasa banget, tiba-tiba jadi anak kecil lagi, atau mungkin ketemu dengan klien atau teman-teman yang melewati fase itu dan apakah Kak Ira anggap itu suatu hal yang normal atau justru sebaliknya? Aku ini pengalaman pribadiku sendiri gitu ya, dan aku juga mungkin mau share tips, teknik apa yang aku pakai sih gitu untuk menggali ini gitu ya. Ya. Mungkin aku mulai dari misalnya pola berulang juga ya, ini persis dari mamaku ke aku dan ke anakku, itu rasa marah. Jadi aku lihat mamaku suka marah dan aku bilang, "Gua nggak mau deh kayak nyokap marah-marah." Hmm. Tanpa Hmm. sadar aku pun menjadi seperti itu gitu. Dan aku selalu bilang mulai dari trigger, pintu masuk dari mana kalau memang bingung, aku selalu bilang mulai dari trigger. Trigger itu adalah ya pemicu ya, jadikan itu sebagai pintu masuk. Misalnya aku, cerita tentang rasa marah ini. Misalnya di aku yang terjadi adalah ketika waktu itu aku nyari barang di rumah dan gak ketemu, aku marah dan aku proses dong, kenapa sih tiap kali gue nggak nyari barang nggak ketemu tuh marahnya berlebihan nih gitu, kayaknya ada sesuatu deh. Jadi aku pakai teknik namanya simple banget namanya yes and. Bahasa Indonesia ya, lalu Hmm. gitu ya. Jadi mungkin mulai gini, aku marah nih, lalu aku mungkin udah selesai marahnya udah kelar, aku ke kamar dan aku duduk dengan bukuku, aku cerita gitu, "Hari ini gue marah, nyari barang nggak ketemu." Lalu aku kasih pertanyaan, "Ya, lalu?" "Ya orang-orang di rumah harusnya mengerjakan tugasnya dengan baik dong. Dia harusnya tahu di mana tempatnya." "Ya, lalu?" "Ya aku, eee, marah gitu karena orang-orang harusnya membantuku." Mhm.
Ya, lalu ternyata kata terakhir adalah, "Aku capek, nggak dibantu." Hmm. Dan ketika kalimat ini muncul, aku jadi teringat lagi, ternyata memang rasa itu masih ada. Aku dari umur 14 tahun, udah pindah ke Australia, dari SMP kelas 2 harus semua sendiri gitu, tinggal di boarding house, lalu, akhirnya semua sendiri, dan identitas aku harus kuat dan aku harus mandiri itu ternyata aku pilih secara tanpa aku sadari gitu. Dan aku ngambil ini, si aku harus kuat tanpa aku memilih, memfilter lagi, aku ambil aja, memang aku pikir ini adalah aku gitu. Dan ternyata setelah aku memproses ini, ternyata masih ada kebutuhan untuk dibantu yang selama ini aku nggak pernah lihat dan aku nggak pernah sadari. Dan kebutuhan-kebutuhan ini yang terpendam ini, yang muncul di trigger-trigger itu yang kita sebenarnya nggak sadar, masa gara-gara barang hilang ternyata aku marahnya berlebihan. Ternyata barang hilang itu bukan tentang barang hilang, tapi tentang kebutuhanku untuk dibantu, untuk ditopang, untuk disupport, yang sebenarnya nggak pernah aku proses selama ini. Jadi Hmm. mungkin hal-hal yang kelihatannya A, setelah kita gali, kalau kita punya rasa penasaran atau curiosity yang lebih tinggi dan mau menggali lebih dalam dan punya keberanian untuk jujur, biasanya muncul kalimat-kalimat atau skrip-skrip yang selama ini atau keinginan yang terpendam yang selama ini kita abaikan. Hmm. Ada kalimat yang pernah aku save di kepala aku ya. The world around you is beautiful when the world within you is peaceful ya. Hmm. Ketika kita ngelihat orang sekitar kita, lingkungan kita itu baik-baik saja, berarti dalam diri kita sebenarnya karena sudah baik-baik juga kan. Karena kan dunia luar nih 3D ini kan hanyalah cermin ya, Hmm. cermin dari apa yang kita lihat di dalam, dan kalimat yang kita sering ulang di kepala kita ya menjadi program. Kita ulang terus dan menjadi program. Dan program ini dan dunia ini ya akan nyari bukti. Kalau memang kita skripnya adalah dunia itu nggak aman, ya dunia akan mencari bukti bahwa bener kan nih dunia emang nggak Iya, aman. ya, ya, ya. Jadi daripada kita sibuk cari keamanan dari luar, gimana kalau kita masuk dalam skripnya dan kita rubah menjadi dunia itu aman. Aku tuh disupport, aku Hmm. tuh dicintai. Jadi daripada fokus ke angkanya, fokus ke bendanya, pencapaiannya, tapi fokus ke rasa. Emang kalau memang aku aman tuh rasanya kayak apa sih? Oh, pundakku bisa turun nih, nggak usah harus berjaga-jaga terus karena aku tahu aku dilindungi. Hmm. Oh, kayaknya aku boleh nggak tegang nih. Aku bisa santai karena aku percaya semua itu akan baik-baik aja. Daripada harus selalu berjaga-jaga, tense, tegang, leherku kaku, Mhm. pundakku selalu siap. Ya, ya. Dan aku suka dari obrolan bareng narasumber suara berkelas yaitu nggak ada yang datang ke sini dalam keadaan 100% sempurna gitu. Kalian bebas being vulnerable, terbuka, dan misalnya ada orang yang komentar bahwa lah dia manusia biasa kok. Ya emang bener. Orang-orang yang datang ke sini tuh manusia biasa yang pernah mengalami luka, trauma, atau pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan. Tapi mereka terbuka datang ke sini untuk sharing, mereka udah solve the problem gitu. Dan masih berproses. Dan masih berproses juga. Sesimpel kayak kamu misalnya melihat ada penulis yang kasih advice tentang sesuatu gitu. Kamu jangan lihat itu karena dia udah 100% di sana. Ya, Mungkin dia masih 70% dan dia menulis juga untuk refleksi ke dirinya sendiri. Dan even aku sebagai host juga emang pure hari ini tuh belajar terus. Aku tidak tahu banyak hal. Karena aku tidak tahu banyak hal, makanya aku bertanya gitu ya. semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita gak taunya lebih banyak ya. Ya. Apalagi pengalaman yang pernah Kak Iren itu pecahkan gitu, untuk kembali pulang ke dirinya sendiri, dan aku yakin masih banyak teman-teman yang sekarang, oke, udah checklist yang diceritain Iren tadi, tapi apalagi yang mungkin bisa di-share di sini dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Aku pengen share sedikit tentang waktu aku kan aku memang selalu dulunya ini selalu punya sangat praktikal ya. Ada Mhm. problem, aku solve. Nyokap lupa, cari cara. Anakku suka marah-marah, cari solusi. Dan itu pun persis yang aku lakukan gitu. Aku cari kemana-mana untuk ini, rasa marah ini gimana cara untuk ngebenerinnya. Lalu aku ada mentor lain juga, aku banyak belajar ke banyak mentor, Ya. dan mentorku ini, cerita gitu,
Aku panjang lebar jelasin tentang anakku dan aku berharap dia akan ngasih aku tipsnya nih, "Ini anakmu harus begini begini." Ternyata dia hanya memberikan aku satu kalimat, "Find your purpose." Cari tujuan hidupmu, masalah ini semua beres sendiri. Aku bingung gitu, apa hubungannya gitu kan, purpose hidupku sama anak-anakku gitu. Hmm. Dan, saat itu pun aku jadi mencari purpose hidupku tuh apa gitu, dan aku inget banget pada saat aku lagi dalam proses mencari itu aku belajar banyak hal, aku belajar bikin bunga, aku belajar gambar, aku belajar bahasa, aku belajar bikin YouTube channel, aku pun bikin faceless YouTube channel saat itu. Hmm. Dan apapun aku coba pengen mencari aku tuh, siapa gitu. Dan yang menarik bahwa dari proses itu pun aku belajar bahwa purpose itu bukan berarti apapun yang kita paling jago, sebenarnya cerita hidupku aja udah menjadi sebuah purpose gitu. Karena yang punya mama yang pelupa itu cuma aku loh, bukan Bilal. Yang punya anak pemarah saat itu, yang suka marah dan belum bisa memproses, itu cuma aku loh, Bilal nggak punya. Dan sebenarnya cerita-cerita atau luka atau pengalaman apapun yang aku alami bukan orang lain, itu sebenarnya menjadi sebuah cerita dan sebuah pengalaman yang sebenarnya bisa aku bagiin ke orang lain. Karena aku yakin bukan cuma aku doang yang mengalami masalah dengan keluarga dan dengan ibu atau dengan anak, dan dengan aku memprosesnya itu menjadi purpose-ku. Dengan aku berhasil memproses atau ongoing, berani memproses dan aku bisa membagikan ke orang lain, itu pun sudah menjadi sebuah purpose. Hmm. Jadi mungkin itulah kenapa aku bikin namanya Coming Home, programnya Ya. semua itu aku buat menjadi Coming Home. Ternyata bahkan purpose atau hubungan dengan keluargaku aja diberesinnya dengan kembali ke diri sendiri aja. Hmm. Masalah keuangan, masalah pasangan, masalah apapun, sering banget peserta Coming Home datang ke aku untuk cerita tentang pasangan. Pasangan gue tuh begini 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 begini, dan mereka berharap bahwa aku memberikan solusi tentang bagaimana harus berhadapan dengan si Ya. pasangan. Dan selalu solusinya aku satu, aku nggak pernah sekalipun mention tentang pasangan, aku hanya fokus kepada dia, kepada orang tersebut. Hmm. Bahwa ternyata si, eee, peserta yang komplain atau berharap si pasangan lebih perhatian, sebenarnya menunjukkan keinginan atau kebutuhan dia untuk dilihat, untuk diperhatikan, untuk dipilih. Dan ternyata memang setelah mereka cerita masa kecilnya, memang orang tuanya memilih kakaknya atau adiknya daripada dia, atau ada pilih kasih, atau dia nggak dilihat, terlalu sibuk dengan kerjaan. Sehingga rasa lobang untuk dilihat ini pengen diisi dari pasangan. Dan Coming Home adalah proses di mana kita isi dengan diri kita sendiri. Ketika kita dilihat rasanya apa sih? Hmm. Bayangin aja, fokus ke rasa. Dan ketika kita merasakan dan kita selama ini kita balik ya. Kalau memang dulu prosesnya kita cari bukti dulu baru merasa, sekarang kita balik. Rasa dulu baru bukti akan muncul. Kalau punya 10 miliar tuh rasanya apa sih? Daripada harus ada 10 miliar dulu baru merasa cukup. Gimana kalau kita rasa cukup dulu, bayangin dulu kalau 10 miliar itu udah ada di rekening, kayak apa sih? Oh bebas bisa beli apa aja. Oh bisa beli mobil, bisa beli rumah. Oh enak ya, nyetir lebih cepat, ada waktu lebih banyak daripada aku mesti naik kereta. Ada waktu lebih banyak, aku bisa ngapain? Aku bisa lebih bangun lebih siang, nggak usah terlalu pagi. Dengan kita memfokus, otak kita dibangun, diulang terus, membuat jalur yang baru. Inilah rasanya ketika aku sudah cukup. Inilah rasanya ketika aku lebih dimudahkan dengan si mobil baru, dengan si angka baru. Rasanya begini. Si otak bikin jalur baru dan akhirnya nanti buktinya akan datang sendiri ketika kita sudah identitasnya udah shifting. Ya. Ya. Dan ini relate sama postingan Kak Irin yang aku save juga di sini. Dulu Kak Irin berpikir kalau masalah ini selesai, aku akan lebih tenang gitu. Kalau bisnis lebih stabil, anak lebih mandiri, semua keadaan membaik, maka semuanya beres. Tapi semakin dewasa, semakin Kak Irin sadar kalau masalahnya itu bukan karena hidup selalu memberi tantangan.
Masalahnya karena aku menjalani hidup dengan sebuah skrip yang bilang kalau aku baru boleh tenang kalau udah semuanya udah beres. Iya. Aku harus mengontrol semuanya baru semuanya itu selesai dan aku baru tenang gitu. Aku baru happy setelah A, B, C, D, F, G ke-solve gitu. Sebelum kita masuk ke Q&A. Apakah memperbaiki diri dulu secara intrinsik yang lebih optimal atau yang lebih efisien daripada ingin mengontrol segalanya karena banyak pertengkaran di pasangan bisa jadi karena intrinsiknya A sama B itu yang berlawanan gitu. Bukan ingin memperbaiki masalah hubungannya tapi dari dalam keduanya udah nggak beres gitu. Aku baca bukunya Jay Shetty tentang Eight Rules of Love, itu aku rekomen banget untuk orang-orang baca terutama yang masih single. Bisa diulang judulnya? Eight Rules of Love. Eight Rules of Love. Heeh. 8 hukum 8 tentang hukum cinta. tentang cinta. Dan ternyata selama ini fairy tale atau dunia ini selalu ngomong find your other half, better half gitu kan. Selalu temukan setengah jiwamu gitu. Jadi seakan-akan kita cuma setengah, harus diisi dengan setengah orang lain. Padahal gimana kalau kita sendiri sudah menjadi satu yang utuh dan si calon pasangan ini juga sudah menjadi satu orang yang utuh. Lalu mereka berdua bergandengan sama-sama ya utuh dan utuh. Sehingga tidak lagi ada ekspektasi untuk gue bolong di sini lu isi dong. Sedangkan yang ini bolongnya di tempat sini. Lu isi sini dong. Dan setiap kali ada ekspektasi si bolong ini nggak keisi, si kekecewaan muncul, konflik muncul. Karena si lubang atau yang pengen diisi oleh si A nggak berhasil diisi oleh B, karena si B juga pengennya si A ngisi yang si B. Jadi gimana kalau kita semua mengisi tugas masing-masing, beresin dulu PR masing-masing, si lubang-lubangnya diisi dulu sendiri, menjadi satu yang utuh dulu, dan jangan berharap orang lain ngisi kita, tapi kita bertanggung jawab dulu untuk mengisi diri kita, upgrade diri kita, punya kesadaran lebih untuk pulang ke diri dan merasa cukup dulu, baru ketemu sama orang-orang yang sudah juga merasa cukup. Sehingga ya konflik ya pasti akan terjadi mungkin ya, tapi lebih minimal sih. Dan aku ingat banget step pertamanya adalah di buku itu adalah untuk makan sendiri, Makan sendiri. nonton sendiri, jalan-jalan sendiri. Apakah itu dalam bentuk analogi atau beneran dilakukan Beneran, semua sendiri dulu? semua sendiri dulu. Ketika kita sudah berdamai dengan sendiri, kita sudah membangun cinta dulu dengan diri kita sendiri. Aku datang ke calon pasangan dengan aku orang yang sudah dicintai loh oleh diriku sendiri ya. Jadi aku layak loh untuk kamu cintai. Kalau aku datang dengan berharap tolong dong cintai aku. Jadi step pertama aja adalah mulai dengan mencintai dirimu sendiri. Kasih contoh loh. Ini loh rasanya orang yang dicintai kayak gue nih. Layak kan? Nah jadi boleh deh cinta sama gue. Iya. Lebih ke gitu kali. Sebelum kasih reward ke orang lain, self reward dulu ya. Iya betul. Kalau anak Jazzy bilang self reward dulu. Uh-uh. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang suka ngeklip suara berkelas, aku punya kabar baik untuk kamu ya. Sekarang kamu udah bisa ngeklip langsung dan dibayar oleh Suara Berkelas. Gimana caranya? Masuk aja langsung ke Linkit, lalu daftar klik campaign, klik clipper, pilih YouTube Suara Berkelas dan tinggal join aja. Setelah itu kamu bisa langsung ngeklip video-videonya Suara Berkelas. Dan setiap 1000 views kamu akan mendapatkan Rp1.000. Ini bisa kamu jadikan penghasilan sampingan kamu. Dan sedikit mengingatkan untuk para clippers ya, ambil momen ini untuk lebih memajukan industri clipping di Indonesia. Jangan ambil viralnya aja, tapi kutip value-nya dan jadilah bagian dari industri clipping kreatif di Indonesia. Tunggu apa lagi, langsung aja ngeklip Suara Berkelas dan yes, happy clipping guys. 3 pertanyaan Kak Eren dari teman-teman Suara Berkelas. Kita cek dulu. Pertanyaan pertama dari IBRAHEM 27. Aku sering dengar kalimat tentang beranilah keluar dari lingkungan yang toksik. Tapi untuk dipraktekkan ternyata tidak semudah itu. Apakah ada tips praktis yang bisa aku terapkan untuk keluar dari lingkungan yang tidak mendukung?
Lingkungan kita tuh, aku ibaratnya tuh kayak makanan gitu pada tubuh kita gitu. Kita kalau memang teman-teman pengen hidup sehat gitu kan ngejaga makanan dong, nggak makan junk food, makan lebih sehat, kita olahraga, kita memilih apa yang kita konsumsi. Sama seperti mental state kita gitu, kita memilih apa yang kita konsumsi di media sosial, apa yang kita konsumsi di kehidupan sosial kita gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang toksik kan mungkin apa sih isinya? Gosip, ngejelekan orang lain, kan frekuensinya rendah ya. Dan ketika kita dan sebagai manusia tuh kita selalu beradaptasi. Kalau kita sering banget selalu terekspos dengan hal-hal yang seperti ini gitu, yang toxic, yang low vibration, ya kita menjadi seperti itu. Dan kalau memang teman-teman pengen hidup yang lebih tenang, yang juga jauh dari drama, yang nggak pengen ada persaingan dan saling menjatuhkan, kita pengen ke situ tapi lingkungan kita masih di sana. Ya sama seperti kita mau sehat, mau kurus, tapi kita masih makan McDonald's setiap hari, gitu kali ya? Hmm, iya sih. Aku pernah di fase kayak nge-gym nih seminggu 5 kali gitu. Tapi aku lupa bahwa gym itu hanya berperan let's say 20%, 80% makanan yang aku Mmm, konsumsi. Tapi makanan aku nggak benar. iya, Aku kemakan junk food, aku kadang makannya nggak tepat waktu gitu. heeh, Dan aku baru komplain, oh udah 6 bulan ternyata nggak ada perubahan di badanku. Ternyata aku selama makanan. ini memang nggak 100% serius gitu. Aku mencoba untuk menghibur diriku dengan makanannya, tapi nge-gym-nya optimal, makanannya setengah-setengah. Apalagi kalau kita udah kayak tadi membangun self love dengan diri kita ya, semakin kita mencintai diri sendiri kan kita makin selektif ya, Ya ya. kayaknya, ini sayang nih gue udah capek-capek nge-gym, makan begini gue jadi nggak maksimal. Sama seperti udah capek-capek nih gue journaling, capek-capek gue jaga vibrasi tinggi, apa, nontonin podcast suara berkelas gitu, tapi, mmm, tiap hari gosip dan masuk ke dalam lingkungan toksik kayaknya sayang ya. Jadi Mmm, lebih ke seberapa kamu memprioritaskan dirimu sendiri sih. hmm. Kita ke pertanyaan kedua dari this_thea atau T. Aku bingung bagaimana menentukan prioritas waktu untuk istirahatku sendiri. Karena kalau aku lagi istirahat, yang ada di kepala aku yaitu tentang pekerjaan atau hal-hal yang menggangguku untuk istirahat. Apakah ada cara sederhana untuk bisa efektif istirahat yang benar? Kadang-kadang kita pikir istirahat tuh ya udah diranjang ya istirahat gitu ya, padahal ketika kita tiduran tapi otak kita masih berpikir, itu nggak total istirahatnya gitu. Dan aku juga sadar mungkin aku udah kurangin kegiatan nih ya, tapi tanpa sadar aku yang nggak perhatiin adalah pikiranku tetap mikir. Mhm, Jadi let's say aku habis ini mungkin ada harus bikin konten, apa aku ada meeting selanjutnya. Aku pikir aku nggak ngapa-ngapain kok, tapi otakku tuh masih mikirin terus nih, in the back of my head gitu, memproses itu. Itu tuh tetap mengkonsumsi energi sih. Jadi sebenarnya istirahat kalau memang waktu of course harus dialokasikan untuk istirahat, tapi perhatikan pikiran kita deh. Bisa nggak kita slow down dulu pikiran kita, dan kalau memang teman-teman tertarik untuk mempelajari teknik nafas, itu tuh bisa banget ngebantu karena kita selalu berpikir untuk biar nggak overthinking, biar nggak mikir, kita harus paksa pikiran kita untuk jangan mikir. Sekarang aku minta Bilal untuk jangan mikirin gajah pink, kepikiran nih. malah kepikiran kan. Jadi justru pikiran nggak bisa kita suruh dengan pikiran, tapi kita bisa mengatur pikiran dengan nafas. Kalau teman-teman bisa mempraktekkan belajar breathwork gitu, betapa nafas itu persis bisa mengontrol pikiran. Dengan nafas yang lebih pelan, kita bisa memperpelan pikiran kita. Karena tanpa sadar, kalau Bilal sadarin mungkin, kalau aku sekarang bilang nih, "Bil, kayaknya di mobil di bawah ada yang ngambil deh, ada yang nyolong mobil lo deh." Apa yang terjadi pertama kali yang berubah dalam tubuh kita adalah, "Hah? Hmm, Serius? Hah? Mobil gue hilang?" Yang pertama kali berubah adalah nafas. Jadi hmm, ketika memang pikiran kita semudah, nafas kita semudah itu
berubah karena pikiran, berarti sebaliknya juga sama. Untuk bisa mempengaruhi pikiran, kita mengatur nafas kita. Dengan kita menyadari nafas lebih panjang dan nafasnya pakai perut, itu bisa membuat pikiran kita lebih pelan, dan mau tidur juga bisa pakai pernafasan supaya lebih cepat tidurnya, lebih lebih dalam tidurnya pakai teknik-teknik pernafasan. Mungkin tahu punya tools untuk kapan istirahat, mau istirahat nih dan masuk mode istirahat. Oke, time to work, lagi nggak bergairah, nafas lebih cepat. Kita akan lebih cepat untuk masuk. Jadi kita kayak punya remote control sendiri sih. Ya ya, aku saya juga ketika momen aku mindful itu ketika aku nyadari nafasku. Karena kalau kita tiba-tiba emosi atau marah ya, atau kayak tadi panik tiba-tiba ada yang nyolong mobil segala macam, Heeh. kayak secepat itu nafas kita ya. Tapi ketika kita mindful, tenang dengan orang tersayang, ya, itu emang karena kita aware terhadap nafas ini. Kayak Yes. kita bisa mendengar jarum jam berdetik, Bener, heeh. se-mindful itu ya. Iya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Amawar. Amawar bertanya, dalam proses penerimaan diri ya, sering ada benturan nih antara siapa diri kita sebenarnya dengan ekspektasi di lingkungan. Gimana cara kita bisa set boundaries yang sehat tanpa merasa bersalah? Semua itu tergantung prioritas ya. Jadi bayangin kalau kita tuh punya peran kan banyak ya. Peran kita di kerjaan, di lingkungan, di society, di media sosial. Setiap peran itu membutuhkan energi kita dong. Dan energi kita kan terbatas ya. Anggap deh energi kita tuh punya 100 poin. Setiap peran ini membutuhkan energi. Si kerjaan 20, lingkungan kita teman-teman 20, bikin konten, bikin podcast 20, semua ambil. Akhirnya 80 terserap untuk memenuhi ekspektasi orang. Lalu kita tinggal berapa sisa? Tinggal 20, tinggal 10 sisa nih. Kita pulang ke orang-orang yang kita anggap tersayang nih, orang yang kita paling cintai. Kalau aku mungkin anak-anakku, pasanganku. Dan kita datang dengan sisa-sisa energi. Tinggal si 20 apa si 10 ini. Dan ketika anakku minta lebih dari aku, minta aku dengerin cerita dia mungkin ada masalah di sekolah, cerita ke aku dan aku gak punya energi untuk mendengar. Dan aku malah akhirnya bereaksi dengan either kabur, berlari atau marah. Dan aku ngebayangin fast forward gitu ke depan, aku umur 80 tahun misalnya, dan aku flashback ke belakang. Kira-kira apa yang aku sesali gitu? Aku nyesel nggak ngasih cuma sisa buat orang-orang yang aku cintai, atau aku ngasih sisa-sisanya tuh untuk orang-orang lain. Dan aku kebayang kalau memang kita bisa, orang seringkali nggak selaras gitu. Yang paling penting dalam kehidupanku adalah keluargaku. Tapi dengan pendistribusian energi dia nggak sesuai. Dia ngasih dulu ke orang lain, orang-orang yang menurut kita prioritas dapetnya sisa. Kenapa nggak kita balik? Kalau memang kita bilang, ya memang saying no itu nggak nyaman. Tapi kalau memang kita menganggap apa yang penting buat diri kita, bisa kasih ke orang-orang yang penting buat kita, ya akhirnya kita punya keberanian untuk bilang enggak gitu. Enggak. Aku selalu percaya kalau apapun di hidup ini bukan nggak ada waktu, tapi prioritasmu di mana ya? Seberapa penting gitu Ya, kan? seberapa penting itu ke kamu. Karena banyak hal yang mungkin aku tunda per hari ini ternyata aku lebih prioritas sesuatu yang penting di hidupku. Dan ini berarti belum terlalu penting. Ya. Makanya kamu kategorikan nggak ada waktu. Misalnya teman-teman yang tahu The Fibonacci Theory, di mana kamu nggak bisa mengontrol semuanya sekaligus, keluarga, kesehatan, pekerjaan, ya, cinta. Semua orang akan capek kalau semua diprioritaskan gitu. Makanya harus ada optimalisasi di mana 80% di sini, 20% di sini gitu. Dan ada pepatah, you have so many problems until you have health problems. Then you have only one health problem. Then you only have one problem. Wow, health problem, one problem One ya. problem, yang lain udah gak penting. Kalau emang let's say kita sakit, yang lain udah gak ada penting gak sih? Ya.
Ketika kita sehat, kita punya 1000 keinginan. Ketika kita sakit, kita punya satu keinginan, sehat lagi, Sembuh, iya. sembuh. Wow. Kak Erin, sebelum aku tutup obrolan daging hari ini, the worst advice yang pernah kamu terima? Jangan cepat bersyukur, nanti kamu nggak bertumbuh. Jangan cepat bersyukur, nanti kamu nggak bertumbuh. Jadi orang-orang beranggapan kalau kita cepat puas tuh, udah kita berhenti, akhirnya kita nggak bertumbuh. Hmm. Jadi jangan cepat-cepat puas, harus terus merasa dirimu kurang. Jadi kita terus nih berusaha. Padahal yang aku lihat nih, mungkin di dunia ini ada 2 orang nih yang sama-sama terlihat dari luar sama-sama sukses, sama-sama produktif, sama-sama terlihat keren deh gitu. Tapi 2 orang ini mungkin bisa punya bensin yang berbeda. Satu ini mungkin kerja keras setiap hari dari pagi sampai malam kerja, tapi bensinnya adalah rasa takut. Takut ketinggalan, takut nanti nggak cukup, takut kurang. Dan yang satu lagi sama-sama produktif, sama-sama pencapaiannya juga ada tinggi dan sukses, tapi dia once in a while beberapa lama sekali dia berdiri dan diam dan aku sudah sampai di sini ya. Ngeliat ke bawah, ada rasa syukur, aku udah sampai sini, lalu dia terus bertambah, bertumbuh. Tapi dengan bensinnya dari rasa ekspansi. Ya. Jadi orang kira mungkin kalau orang ini kita ngerasa cepat-cepat cukup, kita nggak bertumbuh lagi, padahal enggak. Dengan kita melatih diri kita untuk rasa syukur, kita tuh kayak naikin vibrasi ya, naikin kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang tadi nggak kelihatan, hal-hal kecil jadi kita bisa enjoy. Sehingga ketika suksesnya itu juga datang, kita bisa terus bertumbuh dengan pengen berbagi lebih gitu. Dan hasilnya akan lebih otentik, akan kerasa gitu bedanya. Ya, dan kita bisa mencium authenticity itu ya. Wow, terima kasih banyak Kak Erin, udah suara berkelas, sehat terus, semoga podcastnya juga lancar. Terima Dan bagi teman-teman yang kasih. mau main ke YouTube-nya Kak Erin dan Instagram Kak Erin, ntar kita taruh link di deskripsi. Makasih semuanya, sehat terus. Thank you.